Salam sang sejati. Setiap sesuatu adalah kosong. Maksudnya ialah setiap benda termasuk kita adalah kosong pada hakikatnya. Semua benda dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan maksud kosong ialah tiada. Maksudnya ialah kita ini pada hakikatnya tidak mempunyai wujud. Wujud maksudnya ada, yang ada pada setiap sesuatu itu pada hakikatnya atau sebenarnya ialah zat Allah Subhanahu wa taala. Justru kita sebagai manusia yang kelihatan ada ini tiada lain daripada sifat, asma dan afalnya Allah Subhanahu wa taala. Yang menanggung atau yang mengandung zat Allah itu ialah badan atau jasad kita. Inilah yang dirujuk oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amanah atau rahasia Allah yang kita kandung. Maka menjadilah badan atau jasad kita itu sebagai sifat Allah. Untuk apa dan untuk siapa? Jawabannya ialah untuk Allah jua, yaitu untuk menunjukkan akan keagungannya, sifat jalal, keindahannya, sifat jamal, dan kesempurnaannya, sifat kamal. Proses tajalli zat gaib dalam sifat. Terciptanya manusia oleh kudrat, yakni maha berkuasa Allah atas iradat, yakni maha berkehendak Allah. Terjadinya iradat karena ilmunya, yakni maha mengetahui. Allah maha tahu karena sifat hayatnya. Nyata Allah maha hidup karena Allah maha mendengar dan maha melihat, yaitu sifat sama dan basarnya. Untuk dinyatakan apa yang dilihat dikatakan dengan sifat kalamnya. Kata-kata Allah yang hak ialah kun, atas perintah zat. Kalam mengatakan hanya sama, yang mendengar, basar belum lagi melihat. Oleh karena basar belum melihat, zat memerintahkan kalam menyatakan fayakun, yakni terjadi. Maka terjadilah manusia dan barulah basar melihat manusia itu. Untuk menyatakan kesempurnaan sifat kemuliaan itu, maka zat berfirman, kaunuhu ya Muhammad. Kaunuhu menyatakan sifat zat yang ma'ani itu. Menyatakan sifat ma'ani atau keadaannya itu dikatakan sifat maknawiyah. Atau dengan kata lain, perkataan sifat ma'ani dinyatakan atau diterangkan oleh sifat maknawiyah ini. Ini dikatakan sebagai sifat daripada zat. Kalau sifat dari zat, maka tidaklah boleh dipisahkan lagi. Itulah kebesarannya Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu tanda kebesaran, yaitu Allahu Akbar. Ternyata perkataan Allahu Akbar itu menunjukkan 7 sifat ma'ani yang agung yang digelar hakikat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memanggilnya Ruh Al-Qudus atau Tiflul Ma'ani. Itulah nyawa kita yang dipanggil sir, yang bersifat Rabbaniyah atau ketuhanan. Sebab ia daripada Allah dan senantiasa berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pun mengatakan bahwa Ruh Al-Qudus itu bersifat jasad, tetapi ianya adalah nur atau cahaya yang tidak boleh kita lihat dengan mata kepala. Jika Ruh Al-Qudsi itu bersifat jasad dan ianya dirujuk oleh Allah sebagai ruhku, maka pahamlah kita akan makna hadis yang mengatakan bahwa Allah menciptakan Adam mengikut rupanya dan bahwa manusia itu adalah rahasia Allah dan Allah lah rahasianya. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Araftu Rabbi bi Rabbi, hanya Allah lah yang mengenal Allah. Karena Allah itu belum pernah Anda ketahui, maka Anda bayangkanlah diri batin Anda yang sesifat jasad Anda itu. Lihatlah cermin, dialah yang menjadi imam Anda ketika Anda sholat. Maka jadilah sholat Anda seperti mana yang dikatakan oleh Arifin Billah. Yang disembah itulah yang menyembah, dan yang menyembah itulah yang disembah. Sebagaimana firman Allah dalam hadis kursi, Al-insanu sirri wa anna sirruhu. Manusia itu adalah rahasiaku dan akulah rahasianya. Inilah hakikat zat dan sifat
antara empunya bayang dengan bayang, antara yang melihat dan yang dilihat. Apakah itibar kepahaman yang dapat diambil di dalam video ini? Mari kita ambil perbandingan antara aku dan diriku, maka ketemulah akan hakikat itu. Yang akan ketemu adalah bahwa Tuhan dan hamba itu esa. Dengan dalil la tataharraku zahratun illa biiznillah, tidak bergerak satu zarah pun tanpa seizin Allah. Dan lagi para arifin billah menegaskan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, faqad arafa rabbahu fasadal jasad. Barang siapa mengenal dirinya, niscaya dia akan mengenal Tuhannya. Dan barang siapa yang mengenal Tuhannya, binasalah jasadnya. Hakikat kepada paham ini adalah diri dan roh itu adalah esa dengan yang maha esa. Zat tiada berpisah lagi, sifat tiada berpisah-pisah, asma pun tiada berbilang-bilang, af'al tiada dapat ditiru. Satu zat esa namanya, satu sifat ahdah namanya, satu asma wahdiyah namanya, satu af'al wahdaniyah namanya. Gerak yang terjadi itu adalah mufakat zat, sifat, asma dan af'al Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang bergerak itu adalah perbuatan zat pada wujudiyah. Bergerak atas sifat qadirun dan muridun, bergerak atas rahasia asma-asma yang ditanggung, bergerak atas hakikat. Allah adalah zat yang maha hidup, tempat bergantung, kekal memiliki perlindungan. Fahamilah betul-betul bahwa yang kita berani akui ialah bahwa diri hakiki itu ialah zat Allah, bukan manusia, bukan diri sendiri, bukan pula jasad, bukan nyawa, tetapi diri hakiki atau diri yang sebenar-benarnya diri. Jasad manusia itu sebenarnya mati. Jasad kelihatan hidup karena dihidupkan oleh sifat nyawa atau ruh. Yang dikatakan ruh itu susah untuk dipahami. Tak banyak orang yang paham dan susah untuk memahamkan orang, sebab pengetahuan kita berkaitannya amat sedikit. Sebab otak manusia tak dapat memahami apa yang dikatakan sebagai ruh. Perumpamaan Allah Subhanahu wa taala untuk menjelaskan tentang ruh ialah surat An-Nur ayat 35. Mintalah pada Allah beri kepahaman, insya Allah akan memberi penjelasannya. Hayati juga firman-Nya yang bermaksud dialah Allah yang memasukkan siang kepada malam, memasukkan malam kepada siang, memasukkan yang mati kepada yang hidup, dan memasukkan yang hidup kepada yang mati. Allah memberi rezeki tanpa terhitung banyaknya kepada siapa yang dikehendakinya. Siang masuk kepada malam, malam akan menjadi terang benderang. Malam masuk kepada siang, malam itu terus hapus menjadi siang. Yang menerangkan itu ialah nur atau cahaya. Sia itu berbentuk cahaya-cahaya. Yang mati masuk kepada yang hidup, yang mati itu terus hidup. Yang hidup masuk kepada yang mati, yang mati tadi terus hidup. Yang mati itu jasad, yang hidup itu nyawa atau ruh atau zat Allah Subhanahu wa taala. Rezeki yang tak terhitung, pikir sendirilah. Fahami juga maksud manusia dan insan yang dirujuk oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk paling sempurna, bukannya manusia tetapi insan, yang dirujuk oleh Allah sebagai rahasianya, bukan manusia tetapi insan. Insan ialah zat Allah yang menghidupkan jasad manusia itu. Allah merujuknya sebagai ruhku. Ulama merujuknya sebagai Ruhul Kudus atau Tiflul Ma'ani. Sekianlah, semoga bermanfaat. Salam.